Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang rusak. Banyak orang di sekitar kita yang orang-orang sudah mengenal Tuhan, tetapi oleh karena belum pengalaman, baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, melakukan kesalahan dan kemudian jatuh, kemudian mundur dari Tuhan, kemudian dingin, dan akhirnya merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna, sudah tidak ada harapan lagi, dan mulai menghukum dirinya oleh karena dia merasa dirinya rusak. Orang-orang seperti itu butuh tahu bahwa ada anugerah Tuhan yang besar bagi dirinya. Kebanyakan ketika orang mulai dingin, jauh dari Tuhan, jatuh, yang terjadi adalah banyak sekali saudara seiman bukannya mengangkat, tapi melabeli dia dengan perkataan yang buruk, menghakimi dia, memojokkan dia, seolah-olah dia adalah pendosa yang terberat di muka bumi ini. Sehingga bukannya bangkit, tapi orang-orang itu terus tinggal dalam keterpurukan, rasa bersalah, dan bahkan menghukum diri sendiri. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di hati yang paling dalam, di jiwa mereka berteriak untuk minta tolong. Minta tolong pada Tuhan, minta tolong supaya Tuhan mengangkat setiap mereka. Dan siapa lagi perpanjangan tangan Tuhan selain orang-orang percaya yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang seharusnya kita semua mengangkat mereka. Jadi kita harus jadi orang-orang yang tahu bahwa orang-orang yang rusak, orang-orang yang sudah mundur dari Tuhan, itu adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ada anugerah Tuhan yang besar bagi mereka. Untuk itu saya mau berbicara kepada setiap orang yang merasa, aku nggak punya pengharapan. Aku sudah rusak. Aku sudah hancur. Aku adalah orang yang terdingin. Aku sudah nggak mungkin bisa bangkit. Aku nggak mungkin lagi bisa bersinar. Saya mau berbicara kepada orang-orang itu bahwa ada anugerah Tuhan, ada kasih Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita semua bangkit. Bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Tapi ada Tuhan yang selalu mau mengangkat dan menuntun setiap kita, sehingga kita bisa jadi orang-orang yang bangkit. Jangan percaya bahwa kalau plan A gagal, maka plan B pasti lebih buruk dan pasti juga tidak akan berhasil atau didiskon 50%. Kalau kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Kalau plan A gagal, rencana A gagal, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan punya rencana B, C, dan D yang bahkan bisa jauh lebih luar biasa. Emang kita harus jaga hidup kita. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan berarti semua yang rusak tidak bisa diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan ahlinya memperbaiki, menjadikan sesuatu yang rusak menjadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya ada banyak harapan bagi orang-orang yang merasa dirinya rusak dan terhilang. Di dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24, di situ dengan jelas ada perumpamaan tentang anak yang hilang yang kita akan belajar hari ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan.
Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Di perikop ini menceritakan tentang Bapa yang adalah Tuhan dan anak sulung dan anak bungsu. Tetapi hari ini saya hanya akan membahas tentang anak bungsu. Ketika saya membaca perikop ini, saya merasakan kasih Bapa yang amat sangat besar. Ketika Tuhan Yesus menggambarkan tentang betapa kasihnya Dia terhadap anak yang seharusnya dihukum. Ketika saya membaca ini, saya merasakan betapa banyaknya orang-orang yang di dalam hatinya berteriak, Tuhan, tolong saya. Bahkan jiwanya terluka dan berkata, Tuhan, tolong saya sudah berada di tengah-tengah lumpur. Tuhan, dengarkan saya. Ketika saya baca ini, saya bisa merasakan hatinya Tuhan Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Hati Bapa yang tergerak oleh belas kasihan oleh karena dia merasakan apa yang si bungsu rasakan. Yang kita baca tadi adalah ketika si bungsu ini suatu saat mendapatkan bapaknya yang adalah gambaran Tuhan. Si bungsu berkata, Bapa, sekarang sudah saatnya bahwa Bapa harus memberikan bagianku. Padahal Bapa, ayahnya belum mati. Jadi seharusnya warisan itu belum diberikan. Tapi si bungsu ini bersikeras untuk meminta bagiannya. Berikanlah bagianku, berikanlah hakku, berikanlah kehendak bebasku. Dan Bapa ini dengan lembut memberikan apa yang menjadi milik si bungsu. Karena dia mau atur sendiri. Selama dia dengan Bapa, dia punya akses yang besar untuk mengeluarkan uang, untuk melakukan ini dan itu. Dia punya akses. Tapi dia ingin membatasi aksesnya dengan memegang apa yang menjadi miliknya. Yang hanya sedikit itu sekalipun dibagikan apa yang menjadi bagiannya. Tapi si bungsu ini, dia apa yang dia lakukan, dia minta bagiannya. Dan Bapa memberikan. Ketika diberikan, yang bungsu ini lakukan adalah dijual seluruh miliknya. Karena dipikir ini hidupku, ini hakku, aku mau berbuat sesuatu apa yang aku inginkan. Apa yang menurut aku baik. Dan ketika si bungsu ini lakukan, dia berfoya-foya di sana. Dan ketika dia ada di sana, ketika dia berfoya-foya, tidur bersama dengan pelacur, dia traktir teman-temannya, setiap hari berpesta pora, setiap malam dugem. Sampai akhirnya negeri asing itu, negeri yang jauh itu, ditimpa kelaparan. Dan dia mendapati ada seorang majikan yang bisa memberikan pekerjaan padanya, yaitu menjadi penjaga babi. Saat dia menjaga babi, perutnya lapar. Dan ketika dia mau makan ampas babi, Bapak Ibu tahu ya, kalau di kandang babi, pasti baunya busuk. Makanan babi itu pun tidak layak dimakan oleh manusia. Tapi si bungsu ini telah kehilangan segalanya. Dia ambil makanan babi, dia mau makan. Tapi pekerja-pekerja yang lain melarang dia untuk memakan makanan babi. Bayangkan dosa. Dan semua yang membuat kita terpisah dari Bapa. Membuat
kita itu menjadi orang yang gak punya apa-apa. Kosong, gak punya apa-apa. Bahkan si bungsu ini dibandingkan dengan makanan babi itu terlalu berharga bagi si bungsu. Kalau dibandingkan si bungsu, makanan babi dan derajat babi itu jauh lebih tinggi daripada si bungsu itu sendiri. Jadi bayangkan manusia, seorang putra dibandingkan dengan babi masih lebih berharga ketika terlempar dari bapaknya. Ketika dia putus aksesnya dari bapaknya. Di negeri yang jauh seorang diri. Kemudian dia teringat, oh di rumah bapakku, bahkan pegawai upahan bapakku itu semuanya makan dengan baik. Mereka tercukupi, kenapa aku di sini padahal aku adalah anak bapak. Oke, aku putuskan aku akan pergi ke rumah bapakku. Dan aku akan bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Cukup jadikan saja aku sebagai pegawai upahan Bapa. Dia bertekad dengan sisa kekuatannya. Karena dia nggak makan, dia lemes, dia bau, dia kotor, dia penuh lumpur, dia bahkan bau babi. Dia dengan sisa kekuatannya dia jalan. Di ujung jalan, dia jalan tertati-tati karena dia lemah. Di sana ternyata ada seorang yang tua yang selalu melihat ke ujung jalan di mana anak itu pergi. Di sana bapaknya tungguin, dilihat. Di ujung jalan anak itu menghilang. Di ujung jalan yang sama, mata bapaknya lihat terus. Ketika pengemis itu muncul, berjalan tertati-tati, Bapak melihat pengemis itu dan Bapak berpikir, oh ada pengemis yang jalan dengan lambat. Ternyata ketika dia lihat lagi, kenapa pengemis itu perawakannya sama persis dengan anaknya si bungsu. Ketika dia lihat bahwa pengemis itu punya perawakan yang sama dengan si bungsu. Dia lihat lagi. Pengemis masih berjalan tertati-tati. Bapak Ibu tahu apa yang paling tidak disukai oleh seorang yang tua? Berlari. Orang tua nggak suka lari. Tetapi bapak itu digambarkan. Dia berlari, dia memeluk si bungsu. Seorang pengemis yang kotor, yang bau. Bahkan si anak yang durhaka ini belum mengeluarkan kata Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Belum dia katakan apa-apa. Tapi Bapa ini apa yang dia lakukan? Dia berlari, dia merangkul, dia menciumi anak ini. Anak yang menjadi anak yang gembel, bau, nggak beraturan. Anak yang melakukan kesalahan yang besar. Anak yang minta bagiannya, bahkan bapaknya belum meninggal sudah diminta. Dia ciumi anak ini. Dan anak ini mulai berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Dia katakan seperti itu. Aku tidak layak disebutkan sebagai anak Bapa. Tidak usah jadikan aku anak. Jadikan aku salah seorang pegawai upahan Bapa saja. Kemudian sebagai jawaban bapaknya dia panggil seluruh pegawainya. Dikatakan ambil jubah, pakaikan kepada dia. Jubah itu adalah lambang dari penerimaan dan pengampunan. Dan bapak itu katakan ambil cincin, pakaikan pada jarinya. Bapak hendak mengembalikan kuasa dari bapaknya untuk anaknya. Dikembalikan kuasanya. Dan diminta supaya ayo ambil sepatu, pakaikan kasut di kakinya. Sebagai lambang bahwa kamu anak. Sekalipun kamu berbuat salah, kamu tetaplah anak. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kepada orang-orang muda. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Saudara-saudara adalah anak-anak Tuhan. Jadi apabila
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saudara-saudaraku yang muda, sekalipun kalian melakukan banyak sekali kesalahan, sekali anak tetaplah anak. Kalau kita adalah orang tua dan memiliki anak, ketika anak itu berbuat salah, yang terjadi adalah dia tetap anak. Dia bukan jadi pembantu, dia bukan jadi tetangga, dia tetaplah anak. Dan ketika dia pulang, sikap bapak itu bukan langsung datang dan berkata, "Hei anak, kamu mandi dulu. Hei anak, kamu harus akui kesalahanmu. Hei anak, kamu harus minta maaf dulu. Ayo." Bapak tidak lakukan itu. Manusia lakukan itu. Apa yang bapak lakukan? Lari, rangkul, cium. Jadi untuk saudara sekalian, jangan berkata, "Pastor, aku sudah di penjara. Pastor, aku sudah terlalu parah. Pastor, aku sudah terlalu buruk. Aku nggak sanggup, aku nggak bisa." Jangan biarkan perkataan iblis dan perkataan dirimu sendiri menghukum kamu, membuat kamu merasa bahwa kamu nggak layak, kamu nggak bisa. Yang menentukan bukan kamu, tapi Bapa. Dan perumpamaan ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus secara gamblang memberitahu, kapan saja anak-anaknya mau kembali, kembalilah. Tangannya tetap terbuka, dia tetap sayang, dia tetap mengasihi. Jadi jangan hukum diri sendiri dan berkata, "Aku sudah gak bisa, aku sudah terlalu parah." Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu parah. Dibandingkan kita berasa, "Oh, aku sudah terlalu parah, aku sudah terlalu buruk." Dibandingkan dengan semua itu, Tuhan lebih suka Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian mengambil satu keputusan penting. Tahu nggak apa keputusan penting itu? Keputusan penting itu yaitu pulang. Pulang ke rumah. Pulang kepada Bapa. Pulang kepada pelukan Bapa. Itu yang dia cari. Bukan hukuman, bukan menghukum diri sendiri, atau bukan menilai diri sendiri. Dia yang menilai, dia lebih suka. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua, siapa saja yang melakukan kesalahan, siapa saja, untuk selalu pulang. Kenapa? Karena dia selalu menunggu. Jadi tidak ada alasan yang berkata terlalu buruk, terlalu hitam, terlalu merah. Apa yang terlalu merah? Bahkan biarpun saudara-saudara seimanmu berkata, itu terlalu buruk. Tapi bukan ditentukan oleh apa kata orang. Tapi apa kata Tuhan. Dan dia sedang menunggu. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Maaf Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, oleh karena saya tersentuh dengan kasih Bapa, saya nggak tahan. Saya merasakan hadirat Tuhan ketika saya sedang berbicara. Saya tipe orang yang merasakan kasih Tuhan. Ketika saya sedang membacakan perikop ini, saya merasakan kasih Bapa yang menunggu banyak sekali anak-anaknya untuk kembali pulang. Jadi apapun keadaan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika saudara berkata, "Tapi Pastor, saya bukan di keadaan 0, saya di keadaan minus." Enggak peduli mau 0, mau minus. Bapak menunggu. Itu bukan yang saya katakan, itu yang firman Tuhan katakan. Jadi kembalilah. Oke? Untuk saudara-saudara sekalian yang merasa saya telah jauh, saya telah rusak. Dan hari ini saya memutuskan untuk kembali, taruh tangan kanan di dada. Saya akan berdoa buat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus, Engkau berkata di dalam firman-Mu, kalau kami bertobat, Engkau akan mendengar, Engkau akan mengampuni Tuhan. Dan bahkan di perikop yang Tuhan Yesus ceritakan, Engkau berkata bahwa Bapa menunggu anak untuk pulang.
Apapun kesalahannya, dia tetap anak dan ada Bapa yang datang untuk memulihkan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang meletakkan tangan di dadanya. Tuhan, mari jamah setiap hati anak-anakmu. Biar anak-anakmu merasakan kasih Bapa seperti yang hamba rasakan di tempat ini. Biar semua anak-anakmu merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan pulang kembali ke pelukan Bapa. Apapun permasalahan, kesalahan, ada Bapa yang siap menunggu dan memulihkan. Kuatkan setiap hati anak-anakmu. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya hari ini ada banyak orang yang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di mana saja Bapak, Ibu berada, jangan pernah terintimidasi dan menghukum diri sendiri. Mulai dari sekarang, ayo semuanya bangkit, karena Bapak selalu mengasihi kita dan menunggu kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Jangan pernah menghukum diri sendiri, tapi mulai hari ini bangkit dan bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.